Clickers. Pada episode sebelumnya, kita sudah menentukan angle berita liputan jurnalisme investigasi mengenai besaran anggaran pembuatan baliho EPBDes yang dalam hal ini Desa Simpang Tais. Kemudian kita juga telah melakukan langkah mengkategorikan bahan yang dibutuhkan, kepada siapa bahan itu didapat, apa saja bahan yang kita butuhkan, dan bagaimana mendapatkannya. Hasilnya, wah, sepertinya saya harus melaporkan permasalahan ini ke Ombudsman RI perwakilannya di Palembang atas maladministrasi. Dan sekalian saja mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Publik karena penyelenggara-penyelenggara yang sudah dikasih wewenang negara ini sudah sama sekali tidak taat pada konstitusi terhadap hak informasi publik. Pertama, tim sudah melakukan pendekatan secara personal dan sudah pula menyampaikan maksud dan tujuan penggunaan informasi yang kita butuhkan tersebut. Bahkan kita tim sudah turut aturan terkait laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan desa tahun 2020 dan APBDes 2021 secara hierarki, mulai dari kecamatan, OPD terkait, bahkan sampai ke inspektorat. Pakai surat, saya yang antar sendiri. Saya tahu dokumen yang saya minta tidak masuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan. Begitu Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik bilang dalam pasal 17 dan 18. Bahkan turunan konsideran undang-undang ini jelas disebutkan pada Standar Operasional Pelayanan Publik PPID Kabupaten Pali dalam bab 8 pengklasifikasian informasi dijelaskan bahwa informasi mengenai keuangan seperti laporan keuangan, realisasi anggaran, laporan pendapatan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya adalah informasi bersifat terbuka. Kita tunggu sajalah masa 10 hari kerja penanganan permintaan informasi publik ini tersedia atau tidak oleh PPID. Kebayangkan betapa riuhnya memperoleh data. Wartawan saja yang kesehariannya berkecimpung pada urusan data mengalami keriuhan ini, apalagi orang awam. Barang yang sudah jelas-jelas terbuka saja masih ditutup-tutupi. Padahal dengan data tersebut wartawan dapat menyajikan berita yang akurat, tidak bias, dan meminimalisir kesalahan yang dapat merugikan banyak pihak. Contohnya begini. Dari data pembanding yang kita peroleh sebelumnya, kan diketahui bahwa pagu anggaran pembuatan baliho APBDes itu 4.660.000. Sementara baliho yang dicetak berdasarkan observasi di lapangan hanya ditemukan terpasang di depan kantor desa yang setelah diverifikasi ukurannya 6 meter persegi dengan harga terverifikasi 210.000. Jadi dapat kita asumsikan bahwa terdapat kelebihan 4.450.000. Kita kan nggak tahu apakah kelebihan anggaran ini masuk dalam silpa atau dialihkan penggunaannya ke kegiatan yang lain. Nah, jadi jelas kan kenapa kita butuh laporan pertanggungjawabannya? Ya, untuk mengklarifikasi tuduhan kelebihan penggunaan anggaran tersebut. Apakah benar telah disalahgunakan? Kasihan kan kita lihat penyelenggara-penyelenggara desa itu seperti tidak ada benarnya sedikit pun. Awas ya, wartawan gak boleh main asal tuduh sembarangan tanpa dapat membuktikannya. Inilah gunanya investigasi. Kita kembali pada topik pembahasan episode seri belajar kedua ini, yakni menyusun alur tulisan. Sambil menunggu data atau dokumen LPJ dari PPID, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan wartawan, yakni sikap skeptis, sikap untuk selalu mempertanyakan sesuatu, meragukan apa yang diterima, dan mewaspadai segala kepentingan agar wartawan tidak mudah dibohongi. Wartawan investigasi harus punya sikap skeptis, atau dengan kata lain, agar mudah dipahami, wartawan tidak boleh begitu saja mengutip sebuah keterangan dari narasumber tanpa memverifikasinya. Sikap skeptis dan disiplin verifikasi mutlak diterapkan. Memangnya mau wartawan dibohongi, lalu mewarisi kebohongan itu secara berantai pada publik? Selain integritas dan kepercayaan publik, dosanya bisa jadi dosa jariah loh.
Saya tampilkan lagi slide berita klarifikasi Kepala Desa Simpang Tais yang terdapat pada judul berita baliho APBDes katanya sedang dicetak. M. Ari Asnawi, alasan klasik. Dan kami minta aparat hukum, audit DD dan ADD Simpang Tais Pali sebagai contoh sikap skeptis wartawan. Dalam keterangannya, Kepala Desa Simpang Tais melalui pesan WhatsApp bilang bahwa baliho APBD sudah dipesannya 2 minggu yang lalu. Itu artinya kira-kira 14 hari sebelum tanggal 11 Juni 2021 saat berita tersebut tayang. Karena wartawan harus skeptis, saya melakukan verifikasi atas keterangan kepala desa tersebut dengan mendatangi tempat baliho itu dipesan. Benar saja, saya dapati informasi yang berbeda. Pemesan spanduk atas nama Bendahara Desa Simpang Tais, Pipin S, sengaja mengosongkan tanggal pemesanan untuk bisa ditulisnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Ini analisa sederhananya. Pertama, lembar putih nota pesan terdapat tanggal pemesanan 4 Juni 2021 dengan biaya tulisan yang berbeda dengan kopi karbon dari percetakan. Lalu yang kedua, pada bagian form data pemesan juga ditulis sendiri. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui dan meyakini bahwa nota pemesanan tersebut dibuat hari itu juga pada tanggal 11 Juni 2021? Selain dari keterangan pegawai percetakan, saya dapati lembar kopi karbon pesanan baliho Desa Simpang Tais berada di antara lembar pesanan-pesanan tanggal 11 Juni 2021. Jadi kesimpulannya, setelah menganalisa bahan-bahan yang terkumpul sehingga menjadi bukti untuk menjawab investigasi sekaligus mendukung hipotesis, dalam sebuah reportase haruslah terdokumentasi dengan baik. Hasil reportase tergolong bahan yang paling dapat dipercaya karena dikumpulkan sendiri oleh wartawan. Skeptis sudah, melakukan hipotesis sudah, menentukan angle berita juga sudah. Sekarang mari kita kenali struktur penulisan berita. Hal ini yang kemudian menjadi gaya penulisan seseorang atau style masing-masing penulis. Struktur dasar penulisan ini biasanya dapat berupa kronologis, naratif, dan proses. Materi ini bersifat teori yang dengan mudah bisa Anda googling sendiri di internet. Ayo belajar aktif, jangan cuma bisa ngecap dan pasif, supaya kita adaptatif terhadap dinamika sosial yang terjadi. Sampai jumpa pada episode penulisan liputan jurnal investigasi dari bahan-bahan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Apabila terdapat hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan jika berkenan, mohon video yang padat informasi dan penuh kekurangan ini dapat dibagikan. Semoga menjadi ladang jariah. Terima kasih sudah nonton, salam People Power.